Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Seperti saya sampaikan di awal perjumpaan kita, kalau kita mau berbincang-bincang bersama dengan Bapak Teguh Zulkaryadi, selaku Koordinator Fungsi Protokol dan juga Konsuler dari KBRI Seoul. Kita mau bincang-bincang terkait dengan upaya dari KBRI dan juga PPLN untuk menyukseskan pemilu 2024. Karena yang di Indonesia sudah bersemangat nih, pastinya yang di Korea Selatan juga sudah mulai terasa ya Pak ya, kegiatan-kegiatan dan persiapan-persiapannya. Tapi sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama dengan Voice of Indonesia. Selamat pagi Mbak. Ya, terima kasih juga sudah mengundang kami untuk hadir di sini. Terima kasih Pak Teguh untuk waktunya. Di Seoul saat ini masih dingin ya sepertinya ya Pak ya? Masih dingin-dingin ya? Oh iya betul. Oke. Masih mendekati 0 lah, tapi beberapa hari belakangan udah sedikit positif 2-3 derajat gitu. Oke. Dan di sana baru saja melantik panitia pemilihan luar negeri. Apa kategorisasi nih Pak yang ditetapkan oleh KBRI sehingga muncul nama-nama yang telah dilantik beberapa waktu lalu? Baik, untuk menjawab itu sebenarnya kami di KBRI Seoul dan juga perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di seluruh dunia ya, itu mendapatkan arahan dari KPU Mbak. Jadi kita punya diberikan standar penilaian sebenarnya, terutama terkait dengan pengetahuan mengenai pemilu, lalu kemudian rekam jejak para calon anggota dan juga integritas ya. Itu poin-poin yang paling utama. Tapi selanjutnya dalam proses seleksi tersebut, KBRI juga pada saat terakhir mengusulkan calon-calon anggota yang memenuhi kriteria tersebut dari KPU, kami juga menambahkan beberapa kriteria lain yang menurut kami perlu dan berguna bagi para anggota PPLN ini. Misalnya seperti apakah mereka memiliki networking ya atau jaringan teman-teman masyarakat Indonesia yang ada di seluruh Korea. Kira-kira apakah mereka punya hubungan baik dengan para masyarakat Indonesia tersebut atau hubungan dengan komunitas-komunitas Indonesia, dan juga mungkin punya ide-ide yang inovatif ya bagaimana untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Oke, berarti itu yang membedakan antara PPLN yang ada di dalam negeri dan juga di luar negeri, di mana untuk networking ini menjadi salah satu poin yang sangat penting ya Pak Teguh ya? Betul sekali Mbak, karena bedanya dengan di dalam negeri ya, kalau di dalam negeri kan mungkin para pemilih itu secara otomatis atau mungkin secara sistemnya sudah didaftarkan melalui kelurahan atau kecamatan gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu para pemilih ini kan menyebar di mana-mana dan tidak semuanya kita tahu berada di mana lokasinya begitu. Jadi untuk itu mekanismenya mereka diminta mendaftar. Untuk konteks mendaftar ini berarti kan para pemilih perlu tahu nih pemilunya itu kapan, bagaimana caranya, segala macam. Nah, begitu perlu ada mekanisme komunikasi yang intens baik dari KBRI maupun juga dari panitia PPLN ini sendiri ya kepada kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Gitu. Jadi agar awareness terkait dengan pemilu 2024 nanti bisa semakin tinggi sehingga banyak partisipasinya yang kita harapkan dari para WNI ini pada pemilu mendatang tersebut. Oke, jadi memang upaya untuk menjemput bolanya itu untuk PPLN di sini tuh begitu besar gitu ya, karena untuk keterlibatan ataupun juga partisipasi WNI dalam menggunakan hak suaranya untuk pemilu-pemilu sebelumnya seperti apa nih Pak? Ya ini menarik juga memang sebenarnya. Kalau dibilang tinggi, sebenarnya nggak tinggi juga Mbak, kalau dibandingkan dengan jumlah WNI-nya. Ini data yang kami terima dan kami dapatkan dari laporan tahun 2019, itu jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya atau suaranya pada pemilu 2019 itu hanya sekitar 7 ribuan, berarti kurang lebih sekitar 20% kurang ya dari jumlah WNI yang ada di Korea Selatan pada tahun itu. Banyak memang komentarnya kenapa kurang dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, ini juga bagian dari pembelajaran kita untuk pemilu tahun depan ini. Bagaimana sebenarnya kita bisa meningkatkan partisipasi para pemilih ini gitu ya. Banyak memang masalahnya. Nanti saya bisa eksplor lebih dalam memang. Tapi yang penting adalah
para anggota PPLN yang sudah terpilih kemarin sudah kita sampaikan permasalahan tersebut, dan diharapkan mereka nanti bisa memiliki cara-cara yang tadi yang inovatif, yang lebih bisa diterima oleh para masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan ini. Oke, berarti dari angka 20% tadi sudah disampaikan juga ya, karena ada kendala untuk mengetahui mereka sebarannya ada di mana gitu ya. Selain itu juga apa lagi nih yang sudah diinventarisir dari KBRI bersama dengan PPLN terkait dengan evaluasi sebelumnya, pemilu sebelumnya? Ya, baik Mbak, itu memang sebagian besar masalah utamanya adalah dari data ya, data pemilih kita. Data pemilih ini kan berasal dari atau berangkat dari data warga negara kita yang ada di Korea Selatan. Nah, data ini pada waktu tahun 2019 paling tidak kita berkaca dari tahun 2019 tersebut ya, banyak yang memang datanya itu tidak lengkap. Misalnya, maksudnya tidak lengkap ini misalnya tidak memiliki alamat yang jelas, atau tidak memiliki nomor kontak yang jelas, atau bahkan zaman itu tahun 2019 juga sebenarnya email sudah banyak ya, tapi tidak punya juga alamat email yang bisa dihubungi gitu. Sehingga membuat PPLN dan juga KBRI kesulitan buat memverifikasi data mereka. Proses verifikasi ini penting karena sebagian dari hak suara yang akan digunakan menggunakan surat suara ya istilahnya. Kita kirim pakai mail, pakai surat begitu ke alamat-alamat, dan banyak yang kembali ke kita ya karena ternyata gitu alamatnya salah atau namanya tidak dikenali. Nah, ini membuktikan bahwa sebagian besar WNI kita yang ada di sini, pertama misalnya kalau mereka pindah alamat atau pindah lokasi kerja atau lain-lain, itu tidak lapor lagi ke kita. Atau yang kedua bisa jadi mereka juga dari awal memang tidak pernah lapor ke kita gitu. Padahal KBRI dan juga sama seperti perwakilan lain di luar negeri, kami selalu menghimbau bagi para WNI yang baru tiba di Korea gitu ya, khususnya untuk tinggal misalnya untuk kuliah atau bekerja di Korea itu, untuk melakukan lapor diri ke KBRI, sehingga dengan demikian kita punya nih datanya gitu ya, mereka ada di mana, tujuannya untuk apa, dan lain-lain. Nah, lalu juga kemudian yang ketiga, ini juga PR buat kita semua ya sebenarnya ya, khususnya di Korea Selatan, kita juga banyak WNI kita yang statusnya itu sudah berubah Mbak, menjadi yang statusnya undocumented beristilah dari Bu Menlu ya. Jadi mereka ini secara baik sengaja maupun tidak sengaja ya menjadi overstayer di sini. Akhirnya kemudian menjadi ilegal. Dan karena mereka menjadi seperti ini, hubungan mereka ke KBRI pun berusaha diberikan jarak gitu. Mereka nggak berani kontak KBRI, karena mereka nggak takut lah dengan segala macam kemungkinan resiko yang akan terjadi gitu. Sehingga kita kesulitan juga gitu loh buat menghubungi mereka, mengontak mereka. Kalaupun kita bisa berhasil ketemu atau kita berhasil diskusi dengan mereka gitu ya, berkomunikasi dengan mereka, umumnya mereka juga tidak mau terbuka dalam konteks tadi data-data yang memang diperlukan untuk updating database warga negara Indonesia di KBRI. Nah, terakhir juga yang paling terakhir yang kita lihat juga yang jadi evaluasi kita adalah keinginan gitu. Nah, keinginan para WNI kita yang tinggal di sini ini untuk menggunakan hak pilihnya. Kalau dari statistik WNI kita memang sebagian besar adalah PMI Mbak. Jadi kita angkanya itu sekitar 60 sampai mungkin sekarang sekitar 65% itu adalah PMI, pekerja migran Indonesia yang memang sehari-harinya bekerja gitu ya. Nah, mungkin pada waktu hari pemilihan ya mereka sibuk bekerja, tidak punya waktu dan lain-lain, atau mereka ya sudahlah tidak peduli dengan apa istilahnya hingar-bingarnya pemilu gitu ya, siapapun pemimpinnya toh saya juga harus kerja gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Nah, ini yang mungkin menjadi PR kita sih, evaluasi kita bersama khususnya di KBRI dan juga dengan PPLN, bagaimana sebenarnya meningkatkan pemahaman mereka dan juga meningkatkan keinginan mereka untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu tahun depan. Itu kira-kira Mbak. Baik, tapi kalau untuk dari segi teknisnya, apakah Bapak juga atau PPLN melihat bahwa KPU semakin kesini semakin memudahkan teknisnya, terutama untuk pemilih yang di luar negeri? Ya, kita melihat itu juga Mbak. Makanya kita menggunakan berbagai macam cara nanti. Ada beberapa mekanismenya, misalnya tidak hanya dengan menggunakan kotak suara di TPS yang kita bentuk nanti ya di beberapa daerah. Kita juga menggunakan mekanisme tadi melalui surat, jadi pemilihannya melalui surat,
Atau kita juga menggunakan mekanisme istilahnya ada kotak suara keliling KSK gitu ya. Jadi kita mungkin siapkan beberapa tim untuk bisa menjangkau komunitas-komunitas masyarakat Indonesia mungkin di pelosok-pelosok yang cukup jauh dari tempat-tempat TPS yang rencananya kita buat. Gitu ya. Untuk TPS-nya sendiri kita juga mungkin akan memperbanyak dari standar yang sudah ada. Kita memang tahun 2019 menggunakan kalau nggak salah empat lokasi utama ya, lima lokasi utama gitu. Ada terutama di daerah-daerah yang memang komunitas masyarakat Indonesianya itu termasuk paling banyak, yaitu di Seoul, di Ansan, di Daegu, di Busan, dan juga ada di Jeju ya, di Pulau Jeju. Nah, mungkin kita mau memperbanyak itu Mbak, mungkin kita akan perbanyak lagi kota-kota yang memang juga sudah mulai banyak jumlah WNI-nya. Dengan demikian mereka lebih mudah untuk datang ke TPS-TPS yang nanti kita bentuk tersebut. Oke, targetnya diperbanyak seperti apa Pak? Apakah 2 kali lipat atau seperti apa? Saya belum tahu Mbak, ini masih dalam diskusi kita dengan teman-teman PPLN ya, karena nanti juga terkait dengan tadi jumlah database yang WNI yang mau kita siapkan, karena ini nanti berpengaruh kepada apa istilahnya keputusan KPU misalnya akan mengirimkan berapa banyak logistik pemilu buat kita gitu ya. Kita akan siapkan semua usulan-usulannya, termasuk analisanya kenapa makin nambah, kenapa perlu jumlahnya diperbanyak misalnya. Kita akan siapkan itu dan nanti kemudian keputusannya tetap dari KPU yang akan disampaikan kepada PPLN. Baru kemudian PPLN bisa bergerak nih, kita bisa seperti apa caranya. Oke, tapi kalau melalui surat, melalui KSK dan juga apa yang TPS ini kan sebetulnya juga sudah dilakukan di tahun lalu ya Pak ya? Ya betul Mbak. Oke. Sudah dilakukan di tahun lalu sih, tapi kita tadi mungkin dari sisi itu kita menggunakan cara yang sama, hanya lebih kuantitasnya mungkin. Kuantitasnya yang akan diperbanyak. Baik. Sama mungkin salah satu lagi yang juga jadi bahan diskusi kita kemarin adalah melibatkan teman-teman yang di ormas-ormas Indonesia yang ada di sini Mbak. Kita juga cukup banyak organisasi, ya so-called organisasi masyarakat lah ya. Selain itu, selain ormas ada juga komunitas, lalu ada juga paguyuban gitu yang menyebar di mana-mana di seluruh daerah. Kami terutama di KBRI menjalin hubungan baik dengan mereka dan kita inginnya agar mereka membantu nih PPLN terutama dengan menjadi jembatan komunikasi antara KBRI dan PPLN dengan anggota-anggotanya atau dengan masyarakat Indonesia yang ada di dalam kelompok-kelompok ormas tersebut gitu. Oke, baik. Dari teknisnya sudah dipertimbangkan dan juga dipersiapkan. Tapi tadi tantangannya yang cukup berat itu kan justru untuk meningkatkan kesadaran ya Pak ya dari warga negara Indonesia ini sendiri, yang mana itu juga masih menjadi tantangan dan mungkin nggak hanya terjadi di Korea Selatan tapi juga di negara-negara lainnya. Nah, ini PR-nya, ini kira-kira seperti apa nih yang akan dilakukan dalam hal meningkatkan ini? Ya, makasih Mbak. Benar sekali Mbaknya. Concern tersebut memang menjadi bahan diskusi kita yang mungkin akan panjang nih kita diskusinya. Seperti apa sebaiknya? Yang tadi saya sampaikan, paling tidak dari kami di KBRI ya. KBRI kan bukan dari PPLN ya Mbak ya. KBRI membantu PPLN untuk semua pelaksanaan kegiatan tugasnya. Nah, kita juga kenal baik dengan para anggota PPLN yang terpilih ini, sehingga kita bisa diskusi juga enak lah ngobrol dengan mereka. Gitu. Nah, beberapa ide yang memang kita coba lakukan adalah misalnya yang pertama, ya tadi menggunakan jembatan komunikasi yang sudah terjalin dengan baik dengan kelompok-kelompok masyarakat tadi yang sudah ada itu kita bisa gunakan untuk paling tidak media pertama untuk komunikasi dan sosialisasi Mbak. Kita perlu sosialisasi secara berkala. Lalu kemudian kita akan menggunakan juga semua media sosial yang kita punya, gitu ya, baik KBRI dan PPLN. PPLN juga sudah membentuk beberapa media-media sosialnya yang kemudian akan kita coba link dengan media-media sosial yang dari komunitas-komunitas tadi, gitu, Mbak. Masing-masing mereka punya banyak media-media sosial, bentuknya Instagram atau Facebook dan berbagai macam yang lain, WhatsApp group dan lain-lain. Kita akan berupaya menggunakan semua cara lah bagaimana kita bisa mensosialisasikan pemilu ini dengan lebih baik. Dan kemudian kontennya sendiri juga harus kita siapkan dengan cara yang lebih baik juga gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya sosialisasinya lebih banyak yang sifatnya verbal gitu ya. Kita mungkin lebih banyak sekarang yang sifatnya grafik gitu. Kita gunakan beberapa poster-poster atau flyer-flyer infografis misalnya. Sehingga
para PMI kita nih yang sebagian besar target utamanya adalah para PMI ini sudah bisa membaca dengan cepat, oh gini, dan kemudian mereka ngerti, oh gitu caranya misalnya. Bisa jadi mereka juga tidak bisa berpartisipasi juga karena faktor itu. Kita tidak tahu nih caranya gimana gitu. Kenapa tidak tahu? Ya karena tidak terhubung ya, tidak terkontak misalnya. Tapi kemudian kita sampaikan itu. Kemudian kita juga coba gunakan jaringan-jaringan restoran Indonesia yang ada di sini, Mbak. Walaupun memang tidak di semua kota ya, tidak semua kota. Tapi paling tidak getok tularnya itu kita harapkan. Jadi kita mungkin menggunakan jaringan-jaringan ini untuk mensosialisasikan informasinya gitu ya. Mungkin dengan flyer, poster atau bentuk-bentuk lain yang sifatnya bisa dibaca oleh khalayak umum, khususnya dari masyarakat Indonesia yang datang ke jaringan-jaringan restoran Indonesia tersebut. Gitu. Begitu juga kita dengan rumah-rumah ibadah, Mbak, dengan masjid, dengan gereja, gitu ya. Kita lumayan banyak di sini, cukup banyak malah ya kita bilangnya masjid itu mungkin angkanya sekitar 61 atau 62 masjid di seluruh Korea. Gereja itu mungkin sekarang jumlahnya ada sekitar 21 atau 22 gereja gitu ya. Dan saya yakin juga dari semua rumah-rumah ibadah ini punya jemaat gitu ya, punya jemaahnya gitu. Dan ini kita bisa gunakan juga sebagai media untuk mensosialisasikan apapun yang terkait dengan pemilu kepada jemaahnya. Itu sih ide-ide awalnya, Mbak ya. Tapi nanti kita pasti akan berkembang karena teman-teman teman-teman PPLN ini juga ada yang dari kalangan PMI, ada yang dari kalangan mahasiswa, dan juga ada dari KBRI sendiri. Tapi yang pasti semuanya merindukan makanan Indonesia, makanya lewat restoran ini menjadi salah satu strategi yang paling cocok gitu ya. Semua kangen makan tempe gitu barangkali. Pak, tapi terkait dengan hubungan Indonesia dan Korea nih, di tahun ini sudah 50 tahun di bulan Juni ya, dan yang mana ini sangat spesial karena Indonesia adalah negara pertama di Asia Tenggara ya yang memiliki kemitraan khusus dengan Korea Selatan. Dan seperti apa keistimewaan ini sebetulnya, Pak? Oh ya, baik Mbak. Terima kasih udah nyebut ini karena ini juga mungkin perlu diketahui oleh pemirsa atau pendengar dari RRI ya, bahwa tahun ini, tahun 2023, Indonesia dan Korea itu akan merayakan 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara. Jadi kami di KBRI bekerjasama dengan MOFA atau Kementerian Luar Negerinya Korea, begitu juga di Indonesia, Kementerian Luar Negeri kita bekerjasama dengan Kedubes Korea di Jakarta, itu menggunakan periode emas ini untuk berbagai macam kegiatan yang idenya adalah bagaimana kita membuat hubungan Indonesia dan Korea semakin baik. Kalau dari tagline yang kita pakai di dalam logo peringatan 50 tahun Indonesia Korea, kita menggunakan istilah closer friendship, stronger partnership. Nah, kira-kira begitu, Mbak. Jadi hubungan baik kita sebagai friends, sebagai teman dengan Korea itu harus terus kita perkuat dan lebih dekat lagi begitu. Nah, begitu juga dengan partnershipnya. Partnershipnya strategic partnership ini perlu kita tingkatkan lagi menjadi yang lebih baik, khususnya dalam pencapaian target-targetnya. Beberapa hal yang mungkin sudah rencana kita lakukan, atau mungkin paling tidak dari Pak Dubes ya punya idenya, dengan adanya, satu lagi juga terkait dengan ini juga Indonesia dan Korea sudah menandatangani IKCPA ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, dengan adanya IKCPA ini yang baru akan istilahnya itu berlaku tahun ini, Mbak, mulai Januari 2023. Jadi kita harapkan di tahun 2023 ini jadi momentum awal ya untuk meningkatkan hubungan perdagangan Indonesia-Korea paling tidak. Di IKCPA itu kebanyakan memang kaitan dengan perdagangan, bagaimana agar supaya target Indonesia-Korea, perdagangan bilateral Indonesia-Korea bisa mencapai 30 miliar US dollar dalam tahun ini gitu ya. Tahun 2022 kemarin angkanya masih sekitar mungkin 22 atau 23 miliar US dollar. Nah, harapannya tahun ini bisa sampai 30 miliar US dollar yang merupakan target awal sebenarnya dari Special Strategic Partnership tersebut. Itu Mbak, itu yang di perdagangan. Nah, hal yang lain kita memiliki banyak hubungan dan bahkan bisa dibilang semua bidang kita punya hubungan kerjasama gitu. Ini yang namanya
Militer jelas ada hubungan kerjasamanya, politik udah apa lagi, kita selalu saling dukung, kerjasama parlemen, di bidang ekonomi tadi saya bilang, perdagangan, investasi juga demikian. Untuk perdagangan, Korea sekarang menjadi kurang lebih perdagangan nomor 6 kalau nggak salah ya di Indonesia angkanya. Demikian juga dengan investasi juga kita angkanya sekitar nomor 7 atau nomor 6 terbesar di Indonesia dengan berbagai macam inovasi investasinya. Mungkin banyak juga dengar juga kaitan dengan Korea salah satu yang memulai untuk industri investasi di industri mobil listrik dan juga pembuatan baterai untuk mobil listrik dan juga semua value chain yang ada dalam konteks industri mobil listrik. Itu partner kita dengan Korea sangat tinggi di situ. Begitu juga dengan yang lain, dengan ekonomi kreatif misalnya, dengan perfilman, dengan batik dan semua berbagai macam kegiatan yang kita rencanakan yang mendukung hubungan bilateral kita di berbagai bidang. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, baik. Dan kemudian juga ini kan tadi temanya cluster friendship ya, tentunya antara pelibatan masyarakat baik itu Eropa di Korea maupun juga di Indonesia itu juga semakin ditingkatkan ya. Betul, Mbak. Betul sekali. Kita sedang mendekati juga dengan Korea, bagaimana agar supaya ini target yang diharapkan bisa kita capai oleh kami di KBRI ya, target oleh Pak Dubes. Bisa nggak di tahun ini Indonesia mendapatkan fasilitas bebas visa ke Korea? Gitu. Sampai saat ini kita masih belum ya, dengan berbagai macam isunya tapi kita targetkan kalau bisa, wah ini satu yang sangat menarik tentunya. Di samping juga Korea mengeluarkan berbagai macam jenis visa baru ya untuk meningkatkan baik wisatawan maupun juga orang-orang asing untuk bisa bekerja, sekolah dan bekerja di Korea. Termasuk Indonesia yang yang akan menjadi targetnya. Bagaimana supaya jadi peningkatan baik di bidang ekonomi dan industri. Jadi juga kita sekarang juga sedang kita harapkan ini bisa berkembang lebih baik ya. Pengiriman tenaga kerja yang profesional dari Indonesia ke Korea. Jadi kita tingkatkan lagi. Jadi bisa untuk yang profesional ini visa E7 istilahnya ya. Beda dengan visa E9 yang untuk pekerja migran. Nah, kita lagi tingkatkan beberapa peluang job yang ditawarkan oleh berbagai macam industri yang ada di Korea dengan mekanisme visa E7 ini. Nah, kita harapkan ini bisa lebih meningkat lagi di tahun 2023 ini. Oke, baik. Ini lengkap banget ya. Ternyata berbicara mengenai hubungan Indonesia sama Korea, nggak hanya mobil listrik, pabrik baja, dan juga tadi baterainya, ataupun juga K-pop, film-film Korea yang juga sudah banyak di sini ya. Tapi ternyata sangat lengkap, sangat kompleks, dan tentunya ada harapan ke depannya Pak sebagai closing statement. Baik, ya harapan kita sih di dalam paling tidak di tahun ini dalam rangka 50 tahun Indonesia Korea, hubungan Indonesia itu benar-benar terwujud. Hubungan Indonesia dan Korea benar-benar terwujud menjadi sebuah hubungan yang closer friendship dan stronger partnership tersebut. Kami ingin teman-teman dari Indonesia tidak hanya melihat Korea dari hubungan dari Hallyu-nya ya, mungkin sebagian besar pemirsa teman-teman RRI juga Hallyu itu ya, budaya Korea, K-pop dan lain-lainnya. Tapi kita dengan hubungan Indonesia dan Korea itu sangat banyak dan sangat aktif dan dinamis gitu. Dari situ kami ingin agar teman-teman tahu dan juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh KBRI maupun pemerintah Indonesia dalam upaya agar supaya hubungan kita menjadi lebih baik dengan Korea. Oke. Sekian mungkin Mbak sekarang. Baik. Pak Teguh Zulkaryadi, terima kasih banyak atas informasinya dan pendengar. Sama-sama, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Itu tadi Bapak Teguh Zulkaryadi, Koordinator Fungsi Protokol dan juga Konsuler KBRI Seoul. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas Pak Teguh. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.